Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti. Boleh nggak? Waalaikumsalam. Selamat malam Bolehkah juga. minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Ada apa, Bu Nila? Ada yang ingin Ibu Gini sampaikan? Bu, iya Ibu, saya tuh ingin melakukan kegiatan coaching, tetapi saya tuh membutuhkan seseorang untuk bisa menjadi pengamat atau apa ya, katakan observer gitu Bu, dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Oh, baik, Bu Nila. Tapi waktu kita tidak banyak ya, Bu. Oh, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita? Saya itu ingin Bu Siti bersedia untuk menjadi pengamat atau observer tadi dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan hari ini, Bu. Oh, begitu. Terus, menurut Bu Nila, apa saja yang bisa saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya, yang bisa dinilai dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini adalah kompetensi saya, Bu, dalam mendengarkan aktif dan memberdayakan coach untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya nantinya dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Begitu. Wah, bagus sekali, Bu Nila. Lalu di antara yang Ibu Nila sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi, Bu, yang saya sampaikan tadi, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian mencari apa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Hmm, lalu di antara semua kompetensi yang Ibu Nila sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Eh ya, saya ingin mengembangkan ini, Bu, kompetensi memberdayakan koci untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi melalui alur tirta, Ibu. Hmm, begitu ya, Bu. Oh, jadi Bu Nila ingin memberdayakan koci ya untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya itu ya, dengan mengajukan Iya, Ibu pertanyaan Siti. berbobot tadi melalui alur tirta ya, Ya Bu ya. betul sekali. Hmm, Betul sekali itu. oh, lalu kira-kira apa indikator keberhasilan tujuan dari pengembangan yang Ibu Nila inginkan? Mungkin indikator keberhasilannya adalah saya dapat memberdayakan koci ya, Bu, untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot tadi melalui alur tirta. Kemudian ya, alur tirta dari kegiatan coaching ini yang akan saya lakukan. Hmm, baik Bu Nila, semoga kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya silakan Bu Nila melakukan kegiatan coaching. Baik Bu Siti, terima kasih. Mohon doanya ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Nihla, selamat malam nih Bu. Boleh nggak nih saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita nih dengan tentang masalah-masalah saya yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oke, waalaikumsalam. Selamat malam. Boleh banget Bu. Monggo, silahkan. Ibu ceritakan apa ini? Begini nih Bu Nihla, akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa kesulitan gitu loh Bu dalam membagi waktu antara tugas mengajar dan juga tugas tambahan yang diamanatkan kepada saya. Seperti melatih lomba, kemudian tugas-tugas tambahan yang lain. Selain itu, saya juga saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, Bu. Dan kebetulan semua itu, kegiatan itu berlangsung dalam waktu yang sama. Jadi semua kegiatan itu tuh kayak menuntut saya untuk tetap profesional menjalani semua, Bu.
Nah, dari semua kegiatan tersebut, saya merasa justru tugas utama saya nih yang sebagai guru untuk mengajar ini malah tidak bisa maksimal, Bu. Oke, jadi menurut Bu Novi itu apa nih yang diharapkan dari percakapan kita nanti? Saya sih mengharapkan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi nih, Bu. Oke, menurut Ibu Novi, hal-hal apa sih, apa saja ya yang membuat Ibu kesulitan dalam membagi waktu? Menurut saya, hal yang membuat saya kesulitan dalam membagi waktu itu adalah karena banyaknya kegiatan yang datang dalam waktu yang bersamaan, Bu. Oke, kira-kira kesempatan apa nih yang Ibu Novi miliki sekarang untuk dapat mengatasi masalah Bu Novi, eh, yaitu tadi kesulitan dalam hal membagi waktu gitu ya? Apa ya, Bu, kesempatan yang saya miliki sekarang ini sih mungkin dengan saya diberi kepercayaan penuh dalam hal mengatur jadwal kegiatan saya sendiri ya, Bu, mungkin ya. Mm, mm. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira hal apa sih yang dapat membuat Ibu Novi dapat membagi waktu dengan kegiatan yang datang secara bersamaan tersebut? Banyak sekali tadi. Menurut saya dengan menggunakan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang ada, dengan tetap mempertimbangkan semua jadwal kegiatan saya, Bu. Oh, wah bagus ya Bu. Bagus itu Bu. Pokoknya saya sepertinya malah sependapat dengan Bu Novi dengan menggunakan skala prioritas. Ya, lalu menurut pendapat Ibu Novi nih, apa saja yang bisa membuat Ibu tidak lagi kesulitan dalam membagi waktu dalam menyelesaikan semua tanggung jawab Ibu? Menurut saya dengan membuat time schedule kegiatan yang saya laksanakan. Nah, dengan begitu, semua tugas tambahan yang diamanatkan dan tugas mengajar di kelas saya dapat berjalan maksimal, Bu. Jadi saya kayak bagi waktu gitu loh, Bu, antara yang utama, kemudian tambahan, biar tidak bentrok gitu. Mungkin perlu saya buat time schedule ya, Bu ya. Oke, lalu Bu ya, mengenai tugas mengajar di kelas Ibu nih, apakah penyebabnya sehingga tidak dapat berjalan maksimal? Kemungkinan karena tugas tambahan saya itu yang terlalu banyak, Bu. Jadi semuanya itu kayak menuntut saya untuk dapat menyelesaikannya secara profesional dalam waktu yang bersamaan. Oke, kalau boleh tahu ya Bu ya, mohon maaf nih, tugas tambahan apa saja sih yang diamanatkan oleh Ibu Novi ini? Banyak, Bu, di antaranya nih, Bu, seperti melatih lomba, kemudian ada juga melatih upacara nih, Bu. Terus apalagi nih sekolah saya mau ada akreditasi, wah saya juga dapat bagian standar nih, saya jadi ketua untuk mengatur akreditasinya ini, Bu. Belum lagi ada kegiatan guru penggerak juga, Bu, gitu. Masya Allah, oke oke, banyak sekali ya Ibu. Menurut Ibu ya, apakah ini ada nggak sih cara untuk mengatasi tugas tambahan Ibu sehingga Ibu Novi tidak lagi tuh kesulitan membagi waktu dan tugas utama Ibu yaitu mengajar kepada anak itu tetap berjalan maksimal? Saya pikir sih ada, Bu, ya. Untuk melatih lomba dan persiapan akreditasi itu sebenarnya saya dapat berbagi tugas nih, Bu, dengan rekan sejawat saya. Sedangkan kalau untuk kegiatan guru penggerak itu saya bisa mengerjakannya setelah saya mengajar kelas. Jadi kayak malam gitu bisa, Bu. Nah, jadi kayak gitu, Bu. Oke. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin nih, Bu Novi bisa mengatasi permasalahan tadi dengan menggunakan cara-cara yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, Bu Nila, makasih. Boleh bertanya lagi ya, Ibu? Iya, Bu. Menurut Bu Novi, jika kemampuan Ibu Novi ini dalam membagi waktu yang diinginkan Ibu Novi, yaitu seimbangnya antara tugas utama dan tugas tambahan gitu ya Bu ya. Ini ada di level 10. Sekarang kemampuan itu tadi membagi waktu Ibu Novi ini berada di level berapa?
Kemampuan membagi waktu saya sekarang, saya rasa masih berada di level 5 atau 6, Bu. Karena saya tuh masih merasa sangat kesulitan dalam membagi waktu saat ini, Bu. Baik, oke Bu Novi. Kalau level 10 ya mungkin agak memang kalau dicapai. Tetapi setidaknya nih, Bu Novi menginginkan kemampuan membagi waktu Ibu ini paling tidak berada pada level berapa? Saya sih menginginkan dalam membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan ini paling nggak ada di level 8 atau 9 lah ya, Bu. Level di mana saya benar-benar mampu membagi waktu antara tugas utama dan juga tugas tambahan saya. Oke, lanjut ya Ibu. Ini yang saya mau tanyakan lagi tentang kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu Novi miliki untuk dapat menyelesaikan masalah yang Ibu Novi hadapi sekarang. Sebenarnya gini ya Bu, sebagai salah satu guru yang diberi kepercayaan penuh dalam melaksanakan semua tugas yang diamanatkan kepada saya merasa saya tuh harusnya memiliki kekuatan atau kelebihan untuk membagi waktu kegiatan saya sendiri, Bu. Karena tidak mungkin saya diberi tugas yang saya tidak mampu untuk mengerjakannya. Mungkin itu bisa menjadi kelebihan saya, Bu. Oke, baik Bu Novi. Kira-kira hambatan atau kendala apa nih yang menyebabkan Ibu sulit membagi waktu? Nah ini nih Bu, hambatannya itu, apa kendalanya itu ketika beberapa kegiatan ini jadwalnya sama Bu, atau bebarengan, kayak gitu Bu. Oh gitu. Iya, Ya bareng dan tabrakan gitu ya Bu ya. iya Oke, Bu. jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama nih saya akan membuat time schedule dari kegiatan yang saya lakukan. Kemudian kalau nanti sampai Oke. terjadi bentrok yang sama, nggak mungkin kan Bu saya dibagi 2 gitu kan. Saya akan minta bantuan nih pada rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada saya. Tentunya tetap dalam tanggung jawab saya, hanya mungkin saya butuh bantuan seperti melatih lomba kan bisa tuh Bu, kayak mendongeng gitu, saya yang buat teksnya, teman saya yang menyimak gitu biar anak-anak hafal. Nanti kalau saya sudah selesai mengerjakan itu, baru nanti saya ini lagi pantau lagi. Juga untuk persiapan akreditasi, itu kan ada empat standar ya Bu, itu bisa dibagi kayak gitu. Jadi saya tetap memerlukan bantuan dari rekan-rekan sejawat saya. Nah, ketika untuk guru penggerak nih, karena ini memang tugas saya sendiri pribadi ya, saya harus bisa mengalah waktu. Jadi ketika malam hari atau setelah selesai mengajar, setelah di sekolah gitu ya Bu, baru bisa saya kerjakan. Kayak gitu Bu. Wah, bagus sekali loh rencana Ibu Novi ini. Gini Bu, mudah-mudahan dapat berhasil gitu ya Bu Novi. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Oke, menurut Ibu Novi, satu lagi nih, adakah prioritas ataupun strategi yang ingin Ibu Novi lakukan dalam melaksanakan rencana Ibu tadi? Prioritas atau strategi yang saat ini ingin saya lakukan sih pastinya membuat time schedule ya Bu, dengan baik, dengan bisa konsisten gitu Bu dari kegiatan saya. Oke, kapan nih Bu Novi akan melaksanakan prioritas tersebut? Secepatnya Bu. Jadi mungkin setelah kegiatan coaching ini, saya segera mungkin, biar saya nggak bingung lagi Bu ya. Wah, segera mungkin ya. Oke, Iya Bu. oke. Kira-kira nih, ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Novi ini apa? Ukuran keberhasilannya ketika saya ini bisa bagi waktu Bu, antara tugas utama dan juga tugas tambahan. Jadi saya tidak menghiraukan tugas utama saya tetap berjalan lancar, tidak terbengkalai. Tugas tambahan juga bisa berjalan dengan maksimal. Jadi ketika semuanya bisa berjalan seimbang seperti itu Bu. Alhamdulillah, oke. Dalam melaksanakan rencana Ibu Novi, ini kan tentu ya tidak menutup kemungkinan loh ya terjadi gangguan. Pasti itu. Ya. Lantas ini bagaimana cara Ibu Novi untuk mengatasi gangguan nantinya? Pastinya sih dengan tetap berpedoman pada time schedule yang sudah saya buat tadi ya Bu, dan juga menjalin Oke, kerjasama dengan rekan sejawat. Kalau istilahnya itu istiqomah gitu Bu. oke, oke, oke. Oke, Bu Novi. Satu lagi dan satu terus. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Bu Novi tadi? Komitmen nih.
Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat time schedule di setiap kegiatan saya dan juga selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat nih karena ini sangat penting juga untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada saya dan bersungguh-sungguh langsung membuat ini Bu, time schedule dan berusaha untuk melaksanakan Oh kegiatan gitu saya ini ya. sesuai dengan time schedule saya sehingga kan nanti saya nggak lagi kesulitan dalam bagi waktu Bu. Oke, langsung ya Ibu tindak lanjutnya. Pokoknya langsung buat time schedule. Iya Bu. Oke, wah bagus sekali Bu Novi. Saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi tindakan Ibu Novi. Mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu Novi. Iya Bu, amin. Terima kasih sekali ya Bu Nila atas dukungan dan juga coaching Bu Nila hari ini. Semoga tujuan yang saya harapkan di awal percakapan kita tadi dapat tercapai ya Bu Nila. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum Bu Nila. Oke, sama-sama Bu Novi. Waalaikumsalam. Baik Bu Nila. Alhamdulillah. Aku rak ketok. Baik Bu Nila. Iya Ibu. Alhamdulillah kegiatan coachingnya jalan lancar ya Bu. Iya Ibu Siti, alhamdulillah luar biasa. Oke Bu Nila. Ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang Ibu inginkan? Gini Ibu, yang saya lakukan itu tadi adalah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta, seperti itu Bu. Yaitu tujuan, identifikasi, kemudian seterusnya. Gitu ya, oke. Baik Bu Nila, mohon izin saya ingin menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya, boleh Ibu, monggo, silahkan. Ya, dari hasil pengamatan saya mengamati berikut ini. Yang pertama yaitu dari tujuan. Tujuan menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, dari kegiatan coaching tadi, tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kesulitan membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan. Kemudian di bagian identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Dari kegiatan coaching tadi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membantu coach menyadari bahwa kesulitan membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan adalah dengan membuat time schedule atau membagi waktu dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Ini termasuk pada kompetensi memberdayakan coach untuk menemukan solusi sendiri melalui pertanyaan berbobot. Kemudian pada rencana aksi, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membantu coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan
dalam membagi waktu kegiatan sehingga tugas utama dan tugas tambahan tetap berjalan bersama secara maksimal. Kemudian di tanggung jawabnya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koji dalam menjalankan rencana aksinya. Coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koji dan ternyata membuat Koji menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Ya, baik Bu Nila, itu tadi hasil pengamatan dari saya selama kegiatan coaching yang berlangsung tadi. Dari pengamatan saya, semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu Siti. Iya. Nah, selanjutnya dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nila? Saya tuh ingin lebih mengembangkan kompetensi saya ini dalam hal membuat pertanyaan berbobot Ibu, secara sistematis gitu loh, sehingga mampu memperlihatkan alur Tirta itu dengan sangat jelas, seperti itu Bu. Oh gitu, wah bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi hal ini. Semoga kegiatan coaching berikutnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, terima kasih loh Ibu Siti. Ini kayaknya udah malam banget ya Bu ya. Mungkin saya sudahi dulu aja Bu. Terima kasih atas bantuannya. Selamat malam, selamat beristirahat ya Ibu Siti. Sama-sama Bu Nihla. Waalaikumsalam. Selamat malam juga.